Gadis itu, meskipun keluarganya keberatan, menikah dengan orang asing. Tak disangka, tak lama setelah pernikahan, suaminya dideportasi kembali ke tanah air. Saat ini dia mengetahui dirinya hamil. Dalam keputusasaan, seseorang hanya bisa mencari bantuan. Tapi setelah bertahun-tahun mengejarnya tanpa hasil, dia menjadi putus asa. Menikah dengan orang lain. Melihat itu, Wen Yiqiu dengan sedih berbalik dan pergi. Masih ditemukan oleh Wan Sheng. Mengabaikan tatapan kaget pengantin wanita dan tamu yang mengejarnya. Itu kebetulan. Selamat. Selamat atas pernikahanmu. Tunggu sampai aku selesai bekerja. Bisakah Anda memberitahu saya? Tidak, tidak. Lakukanlah tugasmu. Jika kamu pergi, aku tidak akan menikah hari ini. Wan Sheng adalah seseorang yang memahami Wen Yiqiu dengan baik. Keberadaannya di sini pasti menimbulkan masalah. Apapun yang terjadi, jangan biarkan dia pergi. Wen Yiqiu tidak bisa menyembunyikannya. Dia kemudian mengumumkan bahwa dia hamil. Wan Sheng kaget setelah mendengar ini. Wen Yiqiu bertemu dan jatuh cinta dengan penyiar berita WIK. Menerima surat nikah. Namun, ketika hubungan Sino-Soviet memburuk, WIK terpaksa meninggalkan Tiongkok. Anak dalam kandungan Wen Yiqiu adalah ras campuran. Mereka tentu akan berbeda dengan anak-anak lainnya ketika dilahirkan. Apalagi melahirkan itu mudah, tetapi membesarkannya sulit. Pendaftaran rumah tangga dan kehadiran di sekolah merupakan masalah. Wan Sheng sangat mendesaknya untuk melakukan aborsi. Wen Yiqiu menjadi ragu-ragu. Ini adalah buah cinta jadi dia tidak tahan. Saya khawatir saya tidak akan bisa menunggu. Pada hari mereka mengumumkan satu sama lain ke publik. Meski bisa menunggu, apa yang harus dilakukan jika Anda sudah terlalu tua dan tidak dapat memiliki anak? Ketika Wan Sheng kembali ke rumah, ini sudah terlambat. Istri pengantin baru Zhang Ying berpura-pura antusias. Ingin Wen Yiqiu datang dan tinggal di rumah mereka. Wan Sheng sama sekali tidak mengerti maksud pernyataan ini. Menurutku ini ide yang sangat bagus. Akan segera keluar untuk mencari Wen Yiqiu. Zhang Ying sangat marah hingga dia membanting meja. Katakanlah ini hari pertama kita menikah. Jangan terlalu khawatir. Wan Sheng tersenyum. Disebutkan lagi bahwa dia ingin mengundangnya besok. Wajah Zhang Ying muram dan dia tidak berkata apa-apa. Keesokan harinya Wan Sheng membawa Wen Yiqiu ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Tanyakan kepada dokter Anda apakah aborsi mungkin dilakukan. Dokter salah mengira keduanya adalah pasangan. Katanya janinnya sehat, sangat mendesak keduanya untuk menyimpannya. Setelah Wen Yiqiu kembali ke Wisma, kepalaku dipenuhi ribuan kata-kata yang meyakinkan. Satu saat anak ini lahir, akan menjadi beban berat baginya. Saat ini ada ketukan di pintu. Ketika dia membuka pintu, Zhang Ying berdiri di sana sambil memegang sekantong buah pir. Ternyata dia mengikuti suaminya sepanjang pagi ke rumah sakit. Salah mengira Wen Yiqiu sedang mengandung anak Wan Sheng. Setelah masuk, dia mengupas buah pir dan mengobrol dengan Wen Yiqiu. Setelah mengupas buah pir, dia menggigitnya. Makan pir di musim gugur. Sangat baik untuk tubuh, tapi kamu tidak bisa memakan buah pir ini sendirian. Setelah Zhang Ying kembali ke rumah, dia bertengkar hebat dengan Wan Sheng. Ambil barang bawaanmu dan kembali ke rumah orang tuamu. Saat ini Wen Yiqiu tiba. Dia dengan jelas menjelaskan kesalahpahaman itu kepada Zhang Ying. Zhang Ying tersentuh dengan kisah cinta Wen Yiqiu dan Wei Ka. Zhang Ying tidak hanya tidak lagi cemburu, bahkan dengan antusias mengundang Wen Yiqiu menginap untuk makan malam. Setelah berbicara, dia pergi ke dapur. Wan Sheng sekali lagi menasihati Wen Yiqiu untuk meninggalkan anak itu. Tapi Wen Yiqiu bilang dia sudah berpikir. Saya tidak sanggup melakukan itu dengan cara apapun. Dia akan membesarkan anak ini. Wan Sheng tahu dia tidak bisa menasihati Wen Yiqiu. Hanya bisa membiarkannya pergi. Wen Yiqiu meninggalkan Shanghai dan kembali ke timur laut. Segera hari di mana dia dan Wei Ka sepakat untuk bertemu lagi tiba. Dia dengan tegas mengambil risiko masuk penjara karena cinta. Mencuri melintasi Heilongjiang ke Uni Soviet untuk mencari suami. Mendapat provokasi dari pengejar suaminya. Liu Ba tiba di kediaman Wei Ka. Saya melihat pakaian tergantung di seluruh rumah. Kata sinis pada Wen Yiqiu. Apakah kamu pembantu baru? Wen Yiqiu dengan jujur menjawab, tidak. Dan menunjukkan bahwa inilah yang harus dilakukan nyonya rumah. Kemudian tuangkan Liu Ba satu gelas air. Menyiratkan bahwa pihak lain adalah tamu.
Menurutku kita harus minum selama percakapan ini. Wen Yiqiu mengkhawatirkan janin di dalam perutnya. Penolakan yang sopan, kata Liu Ba. Inikah cara orang Tiongkok memperlakukan tamu? Atau mungkin saat ini dia sudah kehilangan kepercayaan diri? Wen Yiqiu terdiam beberapa saat. Kembalilah dan ambil sebotol anggur putih. Tuangkan setengah gelas. Setelah melihat ini Liu Ba mengambil botol anggur dan mengisinya. Selamat datang kedatangan Wen Yiqiu. Lalu minum semuanya dalam satu teguk. Wen Yiqiu tidak mau kalah. Keduanya bersaing satu sama lain. Cangkir demi cangkir. Lambat laun semua orang menjadi sedikit mabuk. Liu Ba mengatakan apa yang dibutuhkan Wei Ka adalah wanita yang bisa bersamamu setiap hari. Butuh seseorang yang bisa mengurus pekerjaan rumah setiap hari. Wanita itu membuatkannya sarapan. Dan wanita ini pastinya Liu Ba. Liu Ba juga mengetahui tentang Wen Yiqiu. Ada kasih sayang yang mendalam di antara Wei Ka. Hubungan antara Tiongkok dan Uni Soviet putus. Berapa lama kalian berdua harus menunggu? Bisa bersama secara terbuka, 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun. Meskipun Wen Yiqiu tidak memikirkan dirinya sendiri. Pikirkan juga tentang Wei Ka. Apakah kamu ingin Wei Ka sendirian seumur hidupmu? Kata-kata ini menyakiti hati Wen Yiqiu. Tapi dia tahu Liu Ba mengatakan yang sebenarnya. Sampai hari perpisahan, karena Wen Yiqiu diam-diam datang ke sini. Tidak bisa bertahan lama, bawa saja sebelum berangkat. Bantalnya berbau seperti Wei Ka. Dia kembali ke Tiongkok melalui sungai yang membeku. Tinggalkan surat untuk Wei Ka. Dan mengusulkan untuk putus dalam surat itu. Mendorongnya untuk bersama Liu Ba. Beberapa bulan kemudian Wen Yiqiu melahirkan seorang putri di rumah sakit. Kemunculan anak tersebut menarik perhatian dokter. Bayi ini terlihat seperti orang asing. Berarti ayah bayinya orang asing. Saya pikir saya harus melapor ke dekan. Tapi aku menyaksikan antara orang Han dan orang Uighur. Anak yang lahir juga akan seperti ini. Dua perawat berdiskusi, memutuskan untuk mengklarifikasi semuanya terlebih dahulu. Hindari bersikap tidak adil kepada orang lain. Ketika mereka tiba di kamar, menemukan bahwa Wen Yiqiu hilang. Saat ini, Wen Yiqiu berniat melarikan diri bersama putrinya yang baru lahir. Telah diblokir. Rekan kerja Hua Min mengetahui cerita di dalamnya dan membantu Wen Yiqiu menutupinya. Ayah anak tersebut adalah orang Uighur. Seharusnya terlihat seperti orang asing. Jika dia tidak membawa anaknya sebelum dia pergi. Mengatakan bahwa, aku masih percaya itu. Ini sulit dipercaya. Dia hanya khawatir akan menimbulkan masalah dan menunda pekerjaan. Itulah sebabnya dia ingin pulang. Di mana ayah anak itu? Wen Yiqiu tidak bisa menyembunyikannya lagi. Memohon kepada dokter untuk membantunya menjaga rahasia ini. Bisa dijamin asal-usul anak ini murni. Tidak melakukan hal buruk. Dokter tidak tahan. Setuju untuk menjaga rahasia Wen Yiqiu selama dia berada di rumah sakit. Tapi itu sudah lama sekali. Tidak bisa disembunyikan. Menasihati Wen Yiqiu untuk menyerahkan bayinya untuk diadopsi. Dari penampakannya, bayi tersebut konon merupakan persilangan antara orang Han dan Uighur. Malam aku mengucapkan selamat tinggal pada anakku. Wen Yiqiu telah membuat lebih dari selusin sepatu besar dan kecil untuk anak-anaknya. Cukup untuk dibawa oleh seorang gadis selama beberapa tahun. Hatinya dipenuhi keengganan. Orang angkat memandang anak tersebut sebagai orang asing. Tidak mau menerima. Kami pikir anak ini, ada lebih banyak anak seperti kita. Sepertinya orang asing. Kawan, keluarga kami sangat tradisional, kami tidak bisa menerima bayi ini. Wen Yiqiu menyadari kenyataan. Tidak ada yang menginginkan anak ini. Sekalipun kamu mau, jangan perlakukan dia dengan baik. Jadi putuskan tidak peduli berapa banyak Anda membayar. Saya juga ingin membesarkan putri saya hingga dewasa. Masalah ini masih belum dirahasiakan. Direktur rumah sakit memberitahu polisi. Wen Yiqiu melahirkan anak orang asing. Wen Yiqiu diinterogasi. Namun, dia enggan membeberkan identitas ayah anak tersebut. Dia ditahan oleh polisi di rumah sakit karena ini. Rekannya Song Shaosan selalu naksir dia yang berpura-pura menjadi dokter. Temui Wen Yiqiu untuk memberikan nasihatnya. Katakan saja diperkosa, itu sebabnya saya melahirkan anak orang asing. Kamu sudah sampai sejauh ini. Babi mati tidak takut air mendidih. Bahkan tidak bisa menjaga dagingku sendiri lagi. Tidak buruk memiliki sedikit kekuatan.
Pikirkan tentang anak itu. Jadi, negara mana yang aku bicarakan? Kamu membuatku sangat marah. Bisa dari negara manapun, asalkan itu bukan Cina. Tidak apa-apa bagi orang Jepang. Pikirkan sendiri. Wen Yiqiu dengan bantuan Song Shaosan untuk sementara menyembunyikannya dari polisi. Namun kegaduhan atas masalah ini akan berdampak buruk. Wen Yiqiu juga diskors dari pekerjaannya. Untuk membesarkan anak-anakmu, harus menanggung hampir setiap kesulitan. Berpartisipasi dalam penjualan kembali kupon makanan. Sering dikejar polisi dan berlarian di jalanan. Dalam sekejap mata, saat itu tahun 1974. Wen memiliki penampilan ras campuran. Tidak ada dukungan laki-laki dalam keluarga. Sering ditertawakan oleh sebagian orang yang tidak berkualifikasi. Setelah bertahun-tahun kerja keras, Wen Yiqiu mendaftarkan putrinya, Wen, sebagai penduduk tetap. Bisa bersekolah seperti anak-anak lainnya. Tapi penampilan spesial Wen dikucilkan oleh anak lain. Wen Yiqiu patah hati saat menyaksikan adegan ini. Dia secara khusus membeli permen. Ingin membangun hubungan dengan anak-anak. Sayangnya, anak-anak dengan senang hati menerima permen. Tapi Wen masih terisolasi. Wen Yiqiu melihat ini, mengangkat anak itu dan pergi. Mulai sekarang, aku akan mengurus putriku sendirian. Sesampainya di rumah, dia berbaring di tempat tidur. Pikiran pusing. Dia benar-benar lelah. Air mata mengalir di pipiku. Saat ini, Song Shaosan tiba. Dia adalah rekan kerja Wen Yiqiu. Selalu naksir Wen Yiqiu. Selama bertahun-tahun, saya telah membantu ibu dan anak. Song Shaosan melihat Wen Yiqiu sedang sakit. Karena tidak tahan, dia memaksanya pergi ke rumah sakit. Sambil ditarik, bantal itu jatuh ke lantai. Wen Yiqiu terlihat sangat gelisah. Lagu Shaosan bingung, apa yang salah dengan bantal? Yang tidak dia ketahui adalah, ini Wen Yiqiu tahun itu. Ke Uni Soviet di atas es Heilongjiang. Song Shaosan membawa Wen Yiqiu ke rumah sakit. Dia mengeluh pada Wen Yiqiu. Jika Anda sakit, mengapa Anda tidak pergi ke rumah sakit daripada tinggal di rumah? Jangan salahkan aku. Baiklah, kamu harus menjaga kesehatanmu. Aku akan pulang dan menjaga Wen. Song Shaosan menyiapkan makanan untuk Wen. Dinginkan mie dengan hati-hati. Biarkan Wen makan setiap gigitan. Tunggu sampai Wen makan sampai kenyang. Dia bahkan menyanyikan Wen untuk tidur. Hanya lebih mampu daripada ayah kandungnya. Teman sekelas kampus Wanseng datang dari Shanghai untuk mengunjungi Wen Yiqiu. Saya tahu beberapa tahun terakhir ini sangat sulit bagi Wen Yiqiu. Ingin mempertemukan dia dan Song Shaosan. Jangan menunggu lagi, aku tidak bisa melihatmu terus seperti ini. Kamu tidak bisa sendirian, kamu butuh rumah. Harus menjalani kehidupan yang stabil seperti orang lain. Wen Yiqiu tidak ingin melanjutkan topik ini. Dia bilang dia akan mengundang Wanseng makan malam. Keduanya bertemu di sebuah restoran. Di malam hari, Wen Yiqiu dan Song Shaosan membawa Wen ke hotel. Tapi Wanseng sudah lama tidak terlihat. Begitu bos mendengar nama Wen Yiqiu, sajikan meja makan mewah dengan hidangan lezat. Ternyata ini disiapkan oleh Wanseng. Dia sedang dalam perjalanan kembali ke Shanghai. Secara khusus mengundang Wen Yiqiu dan Song Shaosan untuk makan ini. Tengah malam, keduanya kembali ke rumah sambil menggendong Wen. Tepat saat Song Shaosan hendak pergi, Wen Yiqiu meneleponnya kembali, minta dia untuk memasakkannya semangkuk mie. Lagu Shaosan senang berangkat kerja, asalkan dia mau repot. Dia tidak dianggap orang luar. Dua orang berbicara melalui dinding. Wen Yiqiu langsung pada intinya. Jika Song Shaosan tidak meremehkan dia dan ibunya, mari kita hidup bersama mulai sekarang. Satu-satunya permintaannya adalah, Song Shaosan harus bersumpah untuk bersikap baik pada Wen.